Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram. Tsumma ila hadrati Syekh Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini Al-Husni Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Nafa'anallahu bi ulumihim fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai Astagfirullahaladzim. Salah tawasul gara-gara salah bersumpah. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram. Tsumma ila hadrati Syekh Abdul Hamid Hakim nafa'anallahu bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mabahatsu tsani, adapun pembahasan yang kedua, fin nahyi, di dalam menjelaskan bab larangan. Wa huwa, adapun nahi itu talabut tarki, tuntutan meninggalkan. Di talabut tarki, tuntutan meninggalkan, minal a'la, dari atasan, ilal adna, kepada bawahan. Wa fihi, dan itu tetap di dalam nahi, qawaidun, adapun beberapa kaidah. Al aslu, adapun asal. Al aslu, adapun asal atau dalil pokok. Fin nahyi, di dalam larangan. Fin nahyi, dalam larangan itu litahrimi, untuk menunjuk makna haram. Itu litahrimi, untuk menunjuk makna haram atau terhalang. Illama, kecuali barang. Illama, kecuali barang dalla, yang menunjukkan apa dalilu dalil. Dalla, yang menunjukkan apa dalilu dalil ala khilafihi, di atas menselisih ma. Ala khilafihi, di atas menselisih ma atau menselisih nahi. Qala, telah berfirman siapa ta'ala, Allah ta'ala, wala tufsidu, dan jangan berbuat kerusakan siapa kalian, fil ardi, di dalam bumi. Fil ardi, dalam bumi, ba'da islahiha, setelah bagusnya ard. Ba'da islahiha, setelah bagusnya ard. An-nahyu, adapun larangan, anisai'i, tentang sesuatu. Anisai'i, tentang sesuatu, amrun, itu amrun, perintah, bididdihi, dengan kebalikannya syai'. Bididdihi, dengan kebalikannya syai'. Qala, telah berfirman siapa ta'ala, Allah ta'ala, wala ta'kulu, dan jangan makan siapa kalian, amwalakum, akan harta-harta kalian, amwalakum, akan harta-harta kalian, bainakum, diantara kalian, bil batili, dengan batil. Bil batili, dengan batal atau dengan batil.
Ats-tsalitsu al-aslu fin nahyi yadullu ala fasadil manhi anhu. Al-aslu adapun dalil asal. Al-aslu adapun dalil asal fin nahyi di dalam larangan. Fin nahyi dalam larangan itu yadullu menunjukkan apa nahi ala fasadil manhi di atas rusaknya perkara yang dilarang. Ala fasadil manhi di atas rusaknya perkara yang dilarang anhu dari al. Fil ibadati dalam ibadah. Fil ibadati dalam ibadah. Kasolatil haidhi seperti sholatnya orang haid. Sholatil haidhi seperti sholatnya orang haid. Wasaumiha dan puasanya haid. Ar-rabi'atu an-nahyu adapun larangan yadullu yang menunjukkan ala fasadil manhi di atas rusaknya perkara yang dilarang. Ala fasadil manhi di atas rusaknya perkara yang dilarang anhu dari al fil muamalati di dalam urusan sosial. Fil muamalati dalam urusan sosial. In roja'a jika kembali apaan nahyu larangan. In roja'a jika kembali apaan nahyu larangan itu ila nafsil akdi kepada dirinya akad. Itu ila nafsil akdi kepada dirinya akad. Kama seperti barang fi bai'il hasati di dalam jual beli kerikil. Fi bai'il hasati dalam jual beli kerikil. Nah, telah melarang siapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, an bai'il hasati dari jual beli lempar kerikil. An bai'il hasati dari jual beli lempar kerikil. Rawahu telah meriwayatkan akan hadis siapa Muslimun Imam Muslim. Wa in roja'a tetapi jika kembali apa nahi. Jika kembali apa nahi ila amrin kepada perkara khorijin yang di luar akad. Khorijin yang di luar akad. Anil aqdi dari akad. Ghairi lazibin yang tidak mengikat. Ghairi lazimin yang tidak mengikat. Fala maka tidak Fala maka tidak fasadil manhi. Kama seperti barang fil bai'i di dalam jual beli. Fil bai'i di dalam jual beli. Waqtanida il jum'ati di dalam waktunya adzan Jum'ah. Waqtanida il jum'ati dalam waktunya adzan Jum'ah. Qala telah berfirman siapa Ta'ala, Allah Ta'ala. Rupanya idza nudiya ketika dipanggil. Idza nudiya ketika dipanggil lisolati kepada sholat. Lisolati kepada sholat miyaumil jumu'ati dari hari Jumat. Miyaumil jumu'ati dari hari Jumat. Fas'au maka bersegeralah kalian ila dzikrillahi kepada zikir Allah. La dzikrillahi kepada zikir Allah. Wadaru dan tinggalkanlah kalian al-bai'a akan jual beli. Al-bai'a akan jual beli. Lil ikhlali bisa'il wajib ilal jum'ah. Lil ikhlali karena adanya sela-sela. Lil ikhlali karena adanya sela-sela bisa'i dengan bersegera. Bisa'i dengan bersegera al-wajibi yang wajib. Al-wajibi yang wajib ilal jumu'ati kepada sholat jumu'ah. Lal jumu'ati kepada sholat jumu'ah. Wal ikhlalu halnya adapun sela-sela. Wal ikhlalu halnya adapun sela-sela itu
itu yujadu yang ditemukan apa ikhlal, itu yujadu yang ditemukan apa ikhlal bil bai'i dengan jual beli, bil bai'i dengan jual beli, wa bi ghairihi dan dengan selainnya be', wa bi ghairihi dan dengan selainnya be' kal akli seperti makan, kal akli seperti makan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita berbicara masalah larangan. Intinya bahwasannya apa yang tertuang di dalam nas itu, baik itu terdiri atas kalimat khobar ataupun kalimat larangan, baik itu terdiri atas kalimat nahi atau kalimat perintah, atau hanya kalimat sindiran isti'arah, atau kalimat yang secara tegas menyatakan bahwasannya hal tersebut dilarang atau dicegah, ya, atau hanya samar-samar, sifatnya hanya samar-samar ditunjukkan, hanya samar-samar ditunjukkan karena ayatnya merupakan ayat mutasyabihat misalkan. Semua itu pada dasarnya adalah mengandung unsur perintah dan sekaligus unsur larangan. Pokoknya setiap perintah Allah, setiap pernyataan, setiap firman yang disampaikan oleh Allah, meskipun itu bentuknya kalimat berita, maknanya adalah larangan atau perintah. Udah, cuma dua itu dalam syarak itu. Jadi hanya dua itu dalam syarak. Seperti misalkan kayak kalimat dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kira-kira perintah yang terkandung di situ apa? Apa kira-kira? Dalikal kitabul la raiba fihi. Demikian itu Al-Quran itu merupakan kitab yang tiada keraguan sedikit pun di dalamnya. Berarti maksudnya bagaimana itu? Perintahnya untuk apa? Ya artinya jangan kalian itu sampai mengambil kitab yang selainnya. Jadi bagaimana gitu aja. Kamu jangan mengambil kitab selainnya. Pedomanmu itu hanya Al-Quran. Jadi gitu aja. Jadi seolah-olah. Jadi bermakna seolah-olah bermakna perintah di baliknya. Jadi, soalnya yang menyampaikan adalah syari', zat yang menciptakan syariat. Dalam hadis pun juga sama. Dalam hadis pun juga sama. Jadi kalau misalkan Nabi kok menceritakan atau menjauhi apa? Atau menyampaikannya meskipun dalam bentuk kalimat berita, seperti kayak misalkan yang kemarin itu ayatul munafiqi salah satu dan seterusnya. Meskipun itu bentuknya kalimat khobar, kalimat berita, susunannya mubtada khobar misalnya, maka tetap maknanya adalah kalau bukan perintah ya maknanya larangan. Jadi kalau maknanya kalau bukan amar ya nahi, itu aja. Nah, bagaimana kalau misalkan ayatnya tersebut dimaknai sebagai larangan? Kalau dimaknai sebagai larangan, maka asal daripada larangan itu maknanya adalah tolabut tarki minal a'la ilal adna. Jadi tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan yang datangnya dari atasan kepada bawahan. Jadi kalau sudah disebutkan tuntutan untuk meninggalkan seperti ini, berarti ini menunjukkan makna wajib. Kalau menunjuk makna wajib itu sebenarnya itu dalam bayangan kita seharusnya tidak boleh berpikiran masalah ini apa, kalau menjauhi berarti saya harus dapat ujroh. Sebenarnya iya mendapatkan ujroh, tapi ujrohnya adalah di akhirat, karena sudah patuh maka mendapatkan ujroh. Ujrohnya di akhirat. Ya, jadi ujrohnya di akhirat. Makanya kemudian kita sebut sebagai thawab atau fahala.
Jadi itu. Jadi karena perintah. Jadi ada maknanya perintah itu seperti itu aslinya. Jadi tolabut tarki minal a'la ilal adna. Kebalikannya dari amar tolabul fi'li minal a'la ilal adna. Jadi antara fi'li dan tarki. Jadi maknanya. Kalau begitu berarti antara amar dan meninggalkan, jadi antara amar dan nahi, ya, antara amar dan larangan, itu berarti maknanya sama. Pemaknaannya juga sama. Ada larangan yang sifatnya keras sekali. Kalau kamu tidak meninggalkan, neraka kamu. Kan itu keras sekali makna larangan itu. Jadi maknanya keras sekali. Tapi ada juga larangan yang sifatnya itu lunak. Jadi sifatnya yang lunak sekali. Ada yang sifatnya lunak. Tolong ya, jangan melakukan perbuatan seperti ini, perbuatan misalkan coret-coret tembok, coret-coret bangku dan lain sebagainya. Nggak pantas dilihat orang, jangan coret-coret misalkan. Terus kemudian kok ternyata coret-coret, disiksa apa enggak? Enggak disiksa, ya cuman mungkin pengasuhnya tiba-tiba marah-marah gitu, ya kan? Orang yang nyuruh tiba-tiba marah-marah kan, itu aja kadang-kadang. Tapi kan nggak kemudian terus digantung, dicari betulan. Buktinya apa? Bangku di Pondok Putri itu nggak ada yang bersih. 100% nggak ada. Pasti ada tangan usil dan tangan jahil yang menggambar. Sama dengan itu, ya kan? Maknanya larangan ternyata itu ada yang derajatnya yang tinggi sekali, ada yang derajatnya rendah. Jadi derajatnya itu lunak. Nah, perintah pun juga sama. Ada yang derajatnya tinggi, ada yang derajatnya lunak dan seterusnya. Sekarang untuk yang pertama, untuk derajat yang paling keras dari larangan. Derajat yang paling keras dari larangan adalah al aslu fil amri lit tahrim, al aslu fil nahyi lit tahrim. Dalil asal kalau ada larangan itu untuk menunjukkan makna haram. Jangan sampai kamu melakukan. Jadi istilahnya gitu. Jadi jangan sampai kamu melakukan. Kalau kamu melakukan, awas kamu. Nggak ada ampunan bagimu. Jadi maksudnya gitu. Al aslu fin nahyi lit tahrim. Pertama kalinya adalah untuk menunjuk makna haram. Nah, kecuali ya bagaimana? Illama dalat dalilu ala khilafihi, kecuali ada dalil lain atau ada petunjuk lain yang menyebabkan kemudian hal tersebut tidak dilarang. Kalau dulu pada yang menjelaskan tentang amar itu kita di sana memakan bangkai itu hukum asalnya adalah haram. Jadi hukum asalnya haram. Mengapa? Karena adanya perintah. Adanya perintah untuk tidak memakan bangkai. Jadi ada perintah untuk tidak memakan bangkai. Tetapi ketika kondisinya terpaksa, jadi karena terpaksanya itu kemudian menjadi istisna dari perintah tadi, sehingga kemudian menyebabkan bangkai tadi boleh karena adanya istisna. Larangan pun juga sama. Contoh misalkan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wala tufsidu fil ardi, jangan kalian membuat kerusakan di bumi. Ba'da islahiha, setelah bagusnya ardu. Artinya kalau ada perkara bagus itu jangan gampang dirusak. Kalau sampean punya sepeda motor bagus itu jangan kemudian sepeda motornya itu dipakai trek-trekan. Artinya begitu. Kalau punya barang bagus itu dieman. Jangan kemudian malah tambah dipakai sepuasnya sehingga kemudian menyebabkan terjadinya kerusakan. Jadi aslinya begitu aslinya. Jadi al aslu fin nahyi lit tahrim.
illa madallat dalilu ala khilafihi. Aslinya adalah untuk membuat kerusakan di permukaan bumi, itu hukumnya adalah dilarang. Jadi, tapi kenapa terus kemudian ada perang? Nah, tapi kenapa kemudian terus ada perang? Padahal kan dilarang untuk berbuat kerusakan. Tapi kemudian kenapa kok ada perang? Ya sebab ada perintah. Perintah apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi gitu. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ada perintah untuk itu. Makanya kemudian akhirnya diperbolehkan untuk perang. Jadi aslinya adalah dilarang untuk berbuat kerusakan. Nah, yang kedua, an-nahyu anisy' amrun bididdihi. Kalau ada larangan terhadap sesuatu berarti perintah akan kebalikannya. Ini contohnya yang tempo hari ini yang dia sampaikan oleh Pak Sam. Wong ada perintah isolasi berarti perintah juga kebalikannya. Lah perintah kebalikannya itu berupa apa? Ya jangan jangan mendekati tempat isolasi. Jadi gitu. Malah tambah nimbrung di dalamnya. Kan repot jadinya. Berarti kan seolah-olah sama saja antara isolasi dan tidak isolasi, sama saja jadinya. Jadi al aslu fil nahyi amrun bididdihi, atau kebalikannya, al aslu fil amri nahyun an diddihi. Jadi kebalikannya, sama saja jadinya, maknanya sama saja. Jadi kalau ada larangan berarti perintah untuk melakukan kebalikannya. Contohnya misalkan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta sama kalian secara batil. Secara batil itu kalau dalam syarak maknanya bagaimana? Ya batal. Kalau batal itu berarti bagaimana? Ya, batal kalau dalam syarak itu menjadi bagaimana? Batal dalam jual belinya. Kalau batal itu berarti bagaimana? Tidak sah. Artinya ayat tidak sah itu berarti artinya bagaimana? Kalau jual belimu batal berarti resikonya barangnya loh, barang dan harga itu loh bagaimana? Ya harganya wajib kembali kepada pembeli, barangnya wajib kembali kepada penjual. Itu namanya batal. Ya kan? Itu namanya batal. Kalau dipaksakan adanya jual beli tadi, maka hukumnya menjadi bagaimana? Ya menjadi haram. Ini kalau dipaksakan, jadi hukumnya menjadi haram. Nah, sebab apa? Sebab adanya perintah wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, berarti terjadi perkara jual beli tadi itu, perkara jual beli yang batil tadi itu sama saja dengan memakan harta orang lain secara batil. Jadi secara batil. Kalau sudah disampaikan semacam ini berarti maknanya adalah kalau melakukan jual beli maka harus sampai timbulnya rela. Rela itu bisa dimungkinkan kalau ada barang. Rela itu bisa dimungkinkan kalau ada barang yang dijual belikan. Makanya dalam syarak objek yang dijual belikan itu syaratnya ada dua. Syaratnya ada dua. Apa kira-kira? Satu. Syaratnya itu ada dua. Apa kira-kira? Satu. Objek yang dijual belikan itu syaratnya ada dua. Satu. Berupa barang. Ya sudah tahu berupa barang. Berupa barang apa? Hah?
Harus berupa apa? Harus berupa apa? Harus berupa barang mutakowam. Jadi harus berupa barang mutakowam. Syaratnya objek yang bisa dijual belikan. Satu, wajib berupa barang mutakowam. Apa artinya mutakowam? Bisa? Iya, bisa diberi harga atau barang berharga. Jadi gitu loh. Bisa diberi harga atau barang berharga. Yang kedua apa? Apa yang kedua? Apa, Lis? Barang berharga. Berarti yang kedua kira-kira apa? Ya harga, ya punya harga. Berarti barang itu harus punya harga. Nah, harga sendiri itu nama istilahnya apa? Harga sendiri itu nama istilahnya apa? Qimatul mithli. Jadi qimatul mithli itu syarat harta. Bisa nggak diuji itu? Qimatul mithli, syarat harga itu. Bisa nggak diuji? Contoh, kamu mau nggak kerja dibayari dengan daun pisang? Nggak mau. Nggak mau, jelasnya pasti nggak mau. Coba satu mobil. Mau. Kenapa kok kalau satu mobil mau? Hah? Ya bisa dihargai. Kamu mau Kamu mau apa? Istilahnya kerja dibayari dengan daun itu, dengan daun belimbing. Nggak mau. Satu mobil? Mau. Satu mobil daun belimbing? Nggak mau. Kenapa kok nggak mau? Nggak berharga. Apa bedanya dengan yang daun pisang? Bisa diuangkan. Itu artinya bahwasanya daun pisang itu memenuhi dua syarat, mutakawam dan sekaligus qimatul mithli. Tapi untuk kalau daunnya belimbing itu nggak ada mutakawamnya, jadi bukan termasuk mutakawam, juga bukan termasuk qimatul mithli. Jadi nggak punya padanan di pasaran, nggak bisa ditemukan padanan harganya di pasaran. Nah, alhasil bahwasannya kalau daun pisang itu bisa menjadi barang mutakawam, kecuali kalau jumlahnya sedikit. Kamu dibayari daun pisang, wah ini kan daun pisang kan berarti bisa diberi harga, manfaatnya banyak. Dah kalau gitu kamu tak bayari apa? Gajimu tak ini pakai daun pisang 1 lembar kasih ini. Nggak bisa. Kenapa? Karena kalau 1 lembar ini tadi sudah termasuk kehilangan barang berharganya, kehilangan sifat berharganya. Itu ya, itu yang paling penting. Uang kertas itu kan juga begitu sama kan. Uang kertas utuh, kalau sobeknya itu di tengah pas, maka uang kertas tadi nggak laku. Tapi sobeknya kok sedikit lebih panjang, ada yang lebih panjang, maka itu bisa laku. Kamu tukarkan ke bank masih bisa. Betulan. Hah? Di plaster nih, itu kan caramu. Nah, kalau yang sebelahnya itu kalau masih ada kan masih bisa diplaster. Tapi kalau yang sebelahnya nggak ada, ikut kamu buang kan, padahal itu masih bisa ditukar. Asalkan nukarkannya jangan langsung ke warung, tapi nukarkannya ke bank, masih bisa itu.
Jadi pokoknya hilang separuh gitu ya. Jadi hilang separuh atau apa tambahannya itu yang selisihnya ada yang lebih panjang. Kamu tukarkan ke bank masih jadi uang loh. Tukarkan ke bank masih jadi uang. Tidak ada batasannya. Itu soalnya asalnya itu ada dari mana? Jadi kisah zaman sulitnya tahun 65 ya, tahun 65 66 itu masa-masa sulit Indonesia waktu itu. Pada waktu itu sampai uang kertas itu disobek jadi dua. Untuk beli-beli itu uang kertas itu sampai disobek jadi dua. Sampai kan hanya dengar-dengar ceritanya kan. Pak Sam juga sama, hanya dengar-dengar. Tapi ceritanya Pak, kan kalau Pak Sam itu kan langsung dari orang tuanya Pak Sam. Dari zaman tahun segitu itu uang itu sampai disobek jadi dua untuk belanja. Saking dibolehkannya sama pemerintah. Saking sulitnya ekonomi Indonesia waktu itu. Tahun 65 bayangkan. Masa-masanya Gestapo. Masa-masa PKI dulu. Ya. Terus kemudian lanjut dulu. Al aslu fin nahyi yadullu ala fasadil man'i anhu fil ibadah. Kalau ada larangan menunjukkan bahwasannya perkara yang dilarang itu ya, perkara yang dilarang itu dapat merusakkan ibadah. Dapat merusakkan ibadah. Contohnya kasolatil haidhi wa saumiha. Perempuan haid itu kan dilarang. Perempuan haid dilarang untuk melakukan sholat. Ya, dilarang untuk melakukan sholat. Bahkan juga dilarang untuk melakukan puasa. Untuk pada saat sholat, kalau untuk sholat maka sholatnya itu menjadi fasad. Ada fasadil manhi. Sholatnya itu menjadi fasad disebabkan karena keluarnya darah haid. Jadi sholatnya itu menjadi fasad. Apa sebabnya kok disebut fasad? Ya, kalau misalkan dia itu tidak keluar haid, maka sholatnya tetap sah. Tapi berhubung keluar darah haid, maka kemudian sholatnya menjadi fasad. Jadi batasannya pada keluar atau tidak keluarnya darah. Jadi batasannya pada keluar atau tidak keluarnya darah. Kalau keluar darah haid, maka otomatis. Jadi perkara yang ibadah tadi itu otomatis menjadi langsung rusak. Langsung rusak. Puasa juga begitu sama. Puasa juga begitu. Sudah puasa hampir 1 hari, kurang 2 menit, tahu-tahu keluar darah. Puasanya sah apa tidak? Tidak sah. Mengapa? Ya sebab karena keluar darah haid tadi itu. Jadi akhirnya kemudian puasa yang sudah hampir 1 hari itu, yang sudah hampir tong-tong masuk masuk ke maghrib, tahu-tahu sudah keluar darah dulu. Sama juga gitu. Belum sampai berbuka. Soalnya masih ragu-ragu, maghrib apa enggak, maghrib apa enggak. Belum sempat berbuka, tahu-tahu darahnya keluar. Karena sampai masih ragu-ragu mau berbuka. Bagaimana dengan puasanya? Batal, puasanya batal. Jadi puasamu jadi batal. Apa sebabnya? Ya karena ragu-ragumu. Kalau ragu-ragumu menandakan kamu itu belum sampai berbuka, berarti kamu masih dalam kondisi puasa. Jadi gitu, ya kan? Kalau kamu nggak ditunjukkan seperti ini kan kamu bisa sembarangan. Jadi kamu bisa sembarangan akhirnya. Jadi batasan utamanya orang berpuasa kalau misalkan dia itu sudah iftar itu adalah tahu
ma'rifatul waktu bahwasanya sekarang adalah waktunya iftar, langsung sampean iftar. Habis itu kok sampean kok keluar darah, darahnya bagaimana? Dihukumi sebagai darah haid. Kalau misalkan sudah memenuhi syarat yang lain. Terus kemudian puasa sampean bagaimana? Puasanya sah. Disebabkan karena apa? Sudah masuk waktu iftar. Begitu. Sudah masuk waktu iftar. Makanya kan kalau puasa itu jangan ditunda-tunda. Kalau iftar jangan tunda-tunda. Begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apalagi kalau sudah GPS-nya itu sudah dibuat bawean, langsung saja. Nggak usah pakai acara tunggu-tunggu. Karena kayak ya apa? Yang di mesin gitu kita itu GPS-nya kan sudah GPS bawean. Jadi alhasil ya menyesuaikan dengan waktu bawean. Gitu. Jadi begitu dengar Allahu Akbar langsung Bismillahirrahmanirrahim. Bus hilang. Berarti langsung sudah iftar. Sebelum kedatangan tamu. Soalnya kalau sudah kedatangan tamu itu kan kalau perempuan sudah repot lagi. Fasadil anhu fil ibadat. Nah, kalau bagaimana kalau dalam muamalah? Kalau dalam muamalah fasadil manhi anhu fil muamalat. Fasadil rusaknya perkara yang dilarang itu dalam urusan muamalah. Contohnya misalkan ada perintah idza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kamu untuk berzikir ketika bersamaan dengan adanya azan. Terus ada perintah wadharu al-bai', tinggalkan jual beli. Perintah ini padahal perintah itu adalah al aslu fil amri lil wujub illa madallat dalilu ala khilafihi. Jadi asal-asalnya kalau ada perintah seperti ini wadaru al bai', berarti tinggalkan jual beli. Bentuknya perintah al aslu fil amri atau al amru bisyai' amrun bidid nahyun an diddihi. Jadi kalau ada perintah meninggalkan jual beli berarti larangan untuk melakukan jual beli, kan begitu. Alhasil al aslu fin nahyi lit tahrim, berarti untuk menunjukkan bahwasanya jual beli pada waktu bersamaan dengan adzan Jumat itu untuk menunjukkan makna haram. Haramnya apa? Haramnya jual beli. Namanya haramnya jual beli. Nah, yang pertanyaannya sekarang, haramnya jual beli itu menjadikan jual belinya itu menjadi sah atau tidak? Tunggu dulu. Iya, tunggu dulu. Jual belinya sah apa tidak? Jual belinya sah, tetapi yang dilarang adalah praktek jual belinya itu loh, melakukan jual belinya itu loh, disebabkan karena melanggar syarak sehingga kemudian dihukumi sebagai terlarang. Akhirnya kemudian ada istilah jual belinya sah tapi terlarang. Gitu. Terlarangnya itu hanya bagi pihak laki-laki. Kenapa? Karena ada hubungannya dengan adzan Jum'ah. Jadi kalau yang melakukan itu laki-laki. Nah, kalau yang perempuan, ya kalau perempuan yang melakukan nggak apa-apa karena itu merupakan amrun kharij. Jadi perkara yang ada di luar. Jadi wa in raja'a ila amrin kharij anil akdi ghairi lazimin fala kama fil ba'. Jadi perkara apa yang menyebabkan terlarangnya melakukan praktek jual beli pada waktu adzan Jumat itu disebabkan karena satu, pelakunya adalah laki-laki. Kedua, laki-laki itu punya kewajiban untuk melakukan sholat
Jumat. Ini namanya amrun dakhil. Nah, kalau amrun khoridnya yang melakukan jual beli ternyata perempuan. Terus kemudian perempuan itu juga tidak punya kewajiban untuk melakukan sholat Jumat, kecuali kalau nadar. Sampai nadar kok melakukan sholat Jumat, wajib kamu. Soalnya apa? Sholat Jumat bagi perempuan itu hukumnya sunnah atau bahkan ibahah ya. Perkara yang ibahah. Jangan nadar untuk melakukan sholat Jumat kamu. Ya. Dah Allah namsab al-Fatihah. Oh ya, ditambah satu lagi. Ya, tambah satu lagi tadi. Karena jual beli itu tidak ada sangkut pautnya dengan sholat Jumat. Jadi sholat Jumatnya tetap sah. Sementara yang disuruh meninggalkan kan jual beli. Jadi bagi laki-laki kan yang disuruh meninggalkan kan jual beli. Jadi jual beli dengan sholat Jumat itu bukan amrun lazim, bukan akdun lazim. Tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Karena nggak ada sangkut pautnya, maka akhirnya kemudian diputuskan jual belinya sah. Jadi gitu. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.